warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Nah, kali ini bersama dengan Bu Fitri kita akan belajar bahasa Inggris kembali. Temanya masih sama dengan minggu lalu, yaitu masih tentang hobbies. Namun hari ini kita akan belajar membaca teks. Oke anak-anak, mari kita mulai. Simak videonya sampai akhir. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 24. Nah, di situ ada sebuah teks. Read the text carefully. Baca teks dengan cermat. Kita bahas bersama ya. Miss Citra is my English teacher. Bu Citra adalah guru bahasa Inggris saya. She is teaching English now. Sekarang dia sedang mengajar bahasa Inggris. She can speak English fluently. Dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. She explained the lesson clearly. Dia menjelaskan pelajarannya dengan jelas. The students love her because she is smart, kind, and patient. Anak-anak atau murid-murid menyayanginya karena dia pintar, baik, dan sabar. Miss Citra is explaining in front of class. Bu Citra menjelaskannya di depan kelas. The students are paying attention to her. Siswa memperhatikannya. Then she is writing on the whiteboard. Kemudian dia menulis di papan tulis. The students are writing the lesson on the books. Siswa-siswa sedang menulis pelajarannya di buku. They understand about the lesson. Mereka memahami pelajarannya. They want to master English as well as their teacher. Mereka ingin menguasai bahasa Inggris sama seperti gurunya. Nah, itu tadi adalah teks yang harus kita baca. Nah, sekarang masih di page 24. Mari kita bahas latihan soalnya. Task 4. Write true or false based on the text. Tulislah benar atau salah berdasarkan teks. True untuk benar dan false untuk salah. Ada 5 pernyataan di situ, mari kita bahas satu persatu. Miss Citra is an English teacher. Apakah benar Miss Citra adalah seorang guru bahasa Inggris? Yap, true atau benar. Yang nomor 2, Miss Citra is explaining behind class. Miss Citra menjelaskan di belakang kelas. Apakah benar? False. Yang benar adalah menjelaskan di depan kelas. Number 3, the students are writing the lesson on the books. Siswa-siswa menuliskan pelajarannya di buku. Apakah benar? Ya, benar. True. Number 4, Miss Citra is writing on the book too. Apakah Miss Citra menuliskannya di buku juga? No, that's false. Number 5, they do not understand about the lesson. Mereka tidak paham dengan pelajarannya. Jawabannya false. Oke anak-anak, kita kembali ke teks yang tadi. Nah, di dalam teks ini kita menemukan perbedaan seperti contohnya ada ini. She is teaching English now. Ada she, ada is, ada teaching. Apa sih itu, Bu? Kemudian kita lihat lagi, ada Miss Citra is explaining in front of class.
Apa ya itu ya? Ada to be, ada verb ing. Kemudian ada lagi the students are paying attention to her. Ada lagi she is writing on the whiteboard. Ada lagi the students are writing the lesson on the books. Wah, apa ya itu anak-anak? Nah, anak-anak, ya, saya tuliskan kembali ya. She is teaching English now. Ada Miss Citra is explaining in front of class. Ada the students are paying attention to her. Ada she is writing on the whiteboard. Ada the students are writing the lesson on the books. Nah, kalimat ini mengandung to be dan verb ing. Yang nomor 2 ada is, ada explaining. Yang nomor 3 ada are, ada paying. Yang nomor 4 ada is, ada writing. Number 5 ada are, ada writing. Nah, kelima kali ini adalah present continuous tense. Apa itu anak-anak? In progress at the moment of speaking, atau menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, atau dalam bahasa Indonesia sedang, seperti Miss Citra sedang mengajar bahasa Inggris. Miss Citra is teaching English now. Untuk menyatakan kalimat ini dalam bahasa Inggris, formulanya adalah atau rumusnya adalah subject ditambahkan to be ditambahkan verb ing. Apa itu verb ing? Tinggal verb ditambahkan ing. Kata kerja plus ing, seperti teaching, writing, reading, dan sebagainya. Kemudian to be. Nah, karena sudah mengenal to be ya, to be adalah kata bantu untuk kata kerja. Nah, seperti ini contohnya. Untuk I, to be-nya am ditambahkan verb ing. I am teaching English now. Kemudian kalau subjeknya adalah he, she, dan it, menggunakan to be-nya yaitu is, kemudian ditambahkan verb ing. She is teaching English right now. Kemudian we, you, they, ditambahkan to be-nya are, dan ditambahkan lagi verb ing. Bisa juga ditambahkan dengan time signal atau now, right now, at 7 p.m., today, atau tonight, atau this night. Nah, bisa ditambahkan juga dengan time signal atau waktunya. Nah, ini adalah contohnya. She is teaching English now. Kemudian yang kedua, Miss Citra is explaining in front of class. The students are paying attention to her. She is writing on the whiteboard. Kemudian the students are writing the lesson on the books. Semua kalimat ini menggunakan to be dan verb ing. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Baik. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. Tugasnya adalah kerjakan latihan di halaman 24, task 5, number 1 until 5. Hasil pekerjaannya tidak perlu difoto. Insya Allah akan dinilai saat PTM minggu depan. Nah, tugasnya ini adalah kalian disuruh menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar menggunakan present continuous tense seperti yang Bu Fitri tadi sudah jelaskan. Baik anak-anak, that's all for today. Thank you sudah memperhatikan dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.